Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini sebuah tayangan dan informasi menarik datang dari politisi lawas Indonesia. Walaupun usianya masih cukup dikatakan muda untuk ukuran politisi, namun beliau sudah cukup lama malang melintang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dialah Anas Urbaningrum yang saat ini masih menekam di penjara Sukamiskin, yang diinformasikan bahwa pada tanggal 23 April mendatang, April bulan ini, tahun ini akan keluar dari penjara tersebut dan akan memulai kiprahnya. Seperti diberitakan dalam berbagai media bahwa Anas Urbaningrum menduduki posisi penting dalam Partai Kebangkitan Nusantara bersama Laksamana Soekardi. Hari ini kita ketahui bahwa Partai Kebangkitan Nusantara sedang melakukan pembenahan, sedang bagaimana merubah pola strukturnya, sehingga dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat pusat. Kita ketahui pengurus pusat, pengurus Partai Kebangkitan Nusantara yaitu menggunakan kata Pimcap, Pimda, dan Pimnas. Kalau partai-partai lain menggunakan misalnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah untuk tingkat kabupaten, kemudian DPW, Dewan Perwakilan Wilayah untuk tingkat provinsi, dan DPP untuk tingkat pengurus pusat. Namun Partai Kebangkitan Nusantara kali ini menggunakan nama yang lain, yaitu untuk tingkat kabupaten menggunakan namanya pimpinan cabang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian untuk provinsi menggunakan kata Pimda, Dewan Pimpinan Daerah. Kemudian untuk pusat menggunakan kata Pimnas. Nah, kali ini Anas Urbaningrum yang juga diketahui adalah salah satu penggagas berdirinya Partai Kebangkitan Nusantara, yang beberapa tahun waktu yang lalu, yaitu sekitar bulan Desember 2022 sudah dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, Anas Urbaningrum diberikan tempat yang sangat strategis oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, oleh Gede Pasek, yaitu sebagai penentu arah Partai PKN. Bersama dengan seorang mantan Menteri BUMN, yaitu Laksamana Soekardi, Anas Urbaningrum diposisikan bagaimana bisa mengangkat atau mencari ceruk-ceruk suara dari Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, kali ini ketika Anas Urbaningrum akan keluar dari penjara Sukamiskin, ada dari beberapa sentilan-sentilan, ada beberapa ungkapan-ungkapan bahwa ada yang keter-ketir, ada yang panas dingin. Nah, itu ditujukan anak panahnya ke Cikeas, bahwa kelompok SBY, kelompok AHY akan keter-ketir ketika Anas Urbaningrum, terutama ketika menulis bukunya tentang lembaran pertama, bahwa akan membuka borok-borok yang terjadi sekitar 12 tahun lalu, yaitu bagaimana dia dan kawan-kawan dijebloskan ke dalam penjara Angelina Sondak. Terjadi kriminalisasi, bahwa sesungguhnya korupsi Hambalang itu telah melibatkan banyak pihak, dalamnya mengalir sampai jauh. Namun hari ini kenapa hanya segelintir orang, yaitu Anas Urbaningrum dan mungkin Angelina Sondak, yang ditahan dalam penjara seperti itu. Nah, ini dikatakan ketika Angelina Sondak tidak berani berbicara dengan sesungguhnya. Angelina Sondak ketika tidak berani buka mulut, maka mungkin Anas Urbaningrum akan belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi dengan posisi korupsi Hambalang. Anas Urbaningrum telah berani menantang bahwa beliau ketika keluar akan menjelaskan langsung apa sesungguhnya yang terjadi tanpa didampingi oleh pengacara. Nah, ini ada pihak mungkin yang panas dingin, ada pihak mungkin yang keter-ketir, sehingga belakangan ini kita lihat baliho-baliho Anas Urbaningrum dipajang di beberapa tempat, terutama sebuah baliho yang cukup menarik dan cukup besar yang dipajang ke arah Jalan Cikeas, yaitu sebuah baliho yang menggunakan "Tunggu Aleh kembali" dalam bahasa Timur, "Tunggu saya kembali", seperti itu. Nah, ini menarik, mungkin ada sebuah pergulatan, ada sebuah pergolakan panas, ya mungkin di balik Anas Urbaningrum ada juga pihak-pihak barisan yang sakit hati di masa lalu di 2004 yang membackup Anas Urbaningrum. Tapi jika kita berada pada posisi seperti ini adalah hal yang kurang baik, kurang baik untuk perbaikan bangsa ini ke depannya. Karena itu mungkin marilah kita berikan wacana bahwa Anas Urbaningrum akan kembali untuk sebuah perbaikan, tidak untuk dendam pada sekelompok orang atau menghabisi sekelompok orang, tapi bagaimana beliau menjelaskan posisi yang sesungguhnya, apa yang terjadi. Jika orang-orang harus terkena dampak hukum, itu adalah proses hukum yang berjalan, tapi bukan untuk balas dendam. Karena persoalan bangsa ini tidak akan selesai kalau kita melanjutkan dengan balas dendam dari satu pihak ke pihak yang lain. Peristiwa ratusan tahun lalu, misalnya dari Ken Arok, Tunggul Emet, dan lain-lain, itu akan terus terjadi di tanah Jawa di Indonesia ketika
posisi balas dendam terus dilanjutkan. Nah, kita berharap ketika Anas Urbaningrum, Mas Anas Urbaningrum keluar dengan bukunya yang sudah terbit yang cukup menghebohkan, yaitu tentang lembaran pertama Anas Urbaningrum itu. Nah, ini bukan untuk ajang balas dendam, bukan untuk ajang untuk menghabisi seorang atau kelompok orang. Tapi bagaimana Anas Urbaningrum menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana beliau dikriminalisasi, dan jika ada dampak hukum yang terjadi di balik itu adalah konsekuensi hukum, bukan karena balas dendam. Sesungguhnya Anas Urbaningrum adalah seorang politisi yang sudah cukup lama malang melintang Republik ini, seorang negarawan yang mungkin sangat tahu apa yang harus beliau lakukan. Jadi marilah kita akan bersama sebuah energi anak-anak bangsa ini untuk sebuah perbaikan. Bukan energi bagaimana menghabisi kelompok orang, menghabisi suatu pihak, atau energi balas dendam, tapi bagaimana sebuah energi diarahkan untuk perbaikan bangsa ini ke depannya. Sehingga mutiara seperti Anas Urbaningrum diharapkan bisa kembali bersinar, dan bagaimana diharapkan kiprah-kiprahnya dan terobosan untuk bangsa ini. Karena itu kader PKN telah menunggu dan menyambut keluarnya Mas Anas Urbaningrum dari Sukamiskin yang diperkirakan mungkin pada tanggal 23 April, dan beliau akan menunjukkan citra kiprah-kiprah terbaiknya terhadap Republik ini, seperti itu. Dan diharapkan bukan untuk ajak balas dendam yang hari ini sudah digembur-gemburkan oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba atau melihat pihak-pihak lain terjatuh. Jadi pelotus yang berbahagia, mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinata.